Shalom, selamat pagi. Apa kabarnya? Bertemu lagi di Sekolah Minggu Gereja Baptis Efrata untuk kelas remaja, dewasa, dan senior. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah sampai di pelajaran 8 yang mengambil judul Terpanggil untuk Bersaksi dengan Sungguh-sungguh. Kita akan sama-sama belajar dari 1 Korintus 9 ayat 15 sampai 18. 1 Korintus 9 ayat 15 sampai 18. Mari Bapak Ibu, kita buka bersama-sama dan saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satupun hak-hak itu. Aku tidak menuliskan semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andaikan aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberita itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Mari kita berdoa. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari sama-sama kita menutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur karena Engkau sangat baik. Hari ini kami belajar lagi tentang memberitakan Injil. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, buat kami mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, Rasul Paulus adalah salah satu rasul teladan kita tentang pemberitaan Injil. Beliau sudah melakukan perjalanan dari kota ke kota, bahkan dalam penjara pun dia tetap memberitakan Injil. Dia menulis beberapa surat, dan surat-surat itu yang bahkan membangun sebuah komunitas orang percaya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat sekarang di dunia kita saat ini, situasi kita saat ini, bukankah begitu banyak media yang bisa kita pakai untuk memberitakan Injil? Kalau dulu Rasul Paulus harus berjalan dari satu kota ke kota yang lain, atau menulis surat dan dengan durasi waktu yang lama untuk sampai, tetapi saat ini dalam hitungan detik berita itu bisa sangat cepat tersebar. Kita sudah diberikan fasilitas oleh Tuhan. Kemajuan teknologi itu begitu pesat. Tidak zaman saya waktu 80-an, 90-an ya. Handphone itu hanya beberapa orang yang megang dan begitu susahnya sinyal internet. Tapi sekarang dengan sangat murah dan mudah kita bisa mengakses internet dengan sangat cepat. Dan dengan teknologi seperti ini seharusnya membuat kita lebih semangat lagi memberitakan Injil. Beberapa hal yang kita terima dari dampak dari pemberitaan Injil lewat sosial media ini, bagi beberapa orang mungkin ada yang baik, ada yang tidak baik, ada juga memberkati, bahkan juga ada yang tidak memberkati. Makanya kita harus semua menyaringnya lewat Alkitab. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya juga mengikuti beberapa akun yang memberitakan Injil, akun khotbah, pujian, penyembahan. Saya ikuti karena saya juga merasa bahwa saya perlu untuk mendapatkan ilmu dari sumber yang lain, bukan hanya di gereja kita saja, tapi dengan beberapa sumber yang lain. Tetapi sumber ini adalah sumber yang bisa dipercaya, Alkitabiah, dan mereka benar-benar melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan saya terberkati dengan beberapa akun-akun rohani yang memberkati saya banyak hal, dengan pelajaran sekolah minggu, dalam pelajaran sehari-hari gitu kan, pelajaran hidup, Alkitab, renungan gitu kan. Saya sangat diberkati dengan itu, dan ini menjadi media yang memberkati banyak orang. Dan sekarang saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian seperti Rasul Paulus ini. Dia dipilih untuk memberitakan Injil. Bukan hanya Rasul Paulus, tetapi untuk kita semua. Memberitakan Injil itu bukan satu hak, tapi memberitakan Injil adalah suatu kewajiban bagi kita semua orang percaya. Karena kita dipanggil, kita dipilih, dan kita diwajibkan untuk memberitakan Injil dalam segala aspek kehidupan kita. Engkau yang bekerja di kantor, engkau yang bekerja di mana?
bukan hanya di kantor, di lingkungan kerjamu, di sekolah, di lingkungan rumah tangga, di lingkungan masyarakat, di manapun kita semua berada saat ini. Kewajiban kita untuk memberitakan Injil. Kita kemarin belajar untuk menjadi saksi yang bisa dipercaya. Untuk menjadi saksi yang dipercaya berarti kita harus berpengalaman dengan Tuhan. Kita juga harus belajar firman Tuhan. Kita harus juga membaca Alkitab. Kita punya hubungan yang benar dulu sama Tuhan. Kalau kita sudah mempunyai kehidupan pribadi yang benar di hadapan Tuhan, kita akan menjadi saksi yang dipercaya. Setelah kita diperlengkapi seperti ini, kita akan didorong untuk menjadi pemberita-pemberita Injil. Rasul Paulus ini bukan hanya orang yang dipanggil secara baik-baik gitu kan. Kita sudah mengerti sejarahnya, kita sudah mengerti background dari Rasul Paulus ini. Bagaimana dulu sebagai pemburu jemaat, akhirnya Tuhan pilih dengan caranya yang ajaib. Akhirnya dia melewati begitu banyak tantangan, bahkan dia pun disiksa, dipenjara. Tetapi pemberitaan Injil ini bukan semakin redup di hatinya, tapi semakin membarat, bahkan mulai mendorong dia untuk maju, dan dia tidak takut untuk mati. Karena bagiku, kata Paulus, hidupku bagiku Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini yang menjadi poin bagi kita semua. Pemberitaan Injil itu bukan hak tetapi kewajiban. Saat Bapak Ibu Saudara sekalian melakukan kewajiban dalam memberitakan Injil, baru kita memperoleh hak dan upah. Alkitab tadi kita yang baca, kita begitu. Aku tidak menuntut upah katanya, tapi bagianku adalah yang saya akan bacakan. 18. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku demikian. Upahku ialah bahwa aku telah memberitakan Injil tanpa upah, dan aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Kita sebagai pemberita Injil, kita memperoleh hak istimewa dari Tuhan. Hak berkat, entah dalam bentuk apapun berkat itu. Tetapi Rasul Paulus mengajarkan kita, memberitakan Injil itu fokusnya bukan haknya, bukan upahnya, tapi memberitakan Injil adalah fokusnya adalah memberitakan kabar baik dan mengajak orang itu untuk bertobat dan memperoleh keselamatan. Itulah. Tetapi banyak beberapa orang yang akhirnya memutarbalikkan fakta. Ya, kalau memberitakan Injil, kita pelayanan kan kita butuh uang. Mana ada kita bisa pelayanan tanpa uang gitu kan? Kita dapat uang dari mana kalau kita tidak mendorong orang-orang untuk mengambil bagian dalam persembahan dan segala macam. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berkata seperti ini bukan berarti mengatakan bahwa punya idealis yang sangat tinggi bahwa pelayan tidak butuh uang. Kita tidak boleh tidak boleh mendapatkan upah, bukan begitu. Tetapi kalau kita melaksanakan kewajiban kita, Tuhan pasti akan mencukupkan. Kemarin saya ngobrol dengan salah satu orang tua murid di sekolah anak saya. Dia berkata begini, anak saya namanya Jane. Dia bilang, Mama Jane, saya kemarin didekati oleh si itu, katanya. Untuk apa, Mam? Saya bilang itu. Iya, dia ya ngomongnya muter-muter dan ujung-ujungnya dia minta untuk disupport dalam pelayanannya. Maksudnya gimana? Ya dia minta berupa uang untuk support pelayan mereka untuk perintisan, katanya gitu. Terus sikap Mam bagaimana? Saya kalau digituin gini, katanya dia, saya kalau digituin malah gimana ya gitu kan? Kan saya sudah punya gereja gitu kan. Andai kan memang nanti Tuhan bergerak menggerakkan saya pasti kasih. Tapi kalau dibeginiin saya malah nggak mau ngasih gitu kan. Kok gitu sih pelayanan, kok gitu sih gitu toh. Hamba Tuhan kok begitu gitu kan. Waktu dia bilang seperti itu, saya jadi agak malu gitu kan, karena saya juga pelayan Tuhan. Saya juga melayani di gereja gitu kan. Saya akhirnya bicara seperti ini. Mam doain saja kalau memang nanti Mam tergerak, ya Mam kasih. Tapi kalau memang tidak, ya biarkan itu jadi kehendak Tuhan. Tapi Mam harus berdoa dulu. Tapi dia langsung bilang, saya nggak mau kalau kayak gitu. Nanti kalau saya ngasih terus dia terus-terusan berharap sama saya, nanti malah nagih-nagih saya. Aduh, saya agak bingung juga untuk menjawabnya. Tapi akhirnya saya bilang, ya berdoa saja Mam, saya bilang itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah yang akhirnya saya ingin
inilah contoh yang saya ingin tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita melayani Tuhan, kita merasa bahwa kita memang butuh bantuan dana, dan kita berani seperti ini, bukan nama Tuhan yang dipermuliakan. Bahkan tujuannya akan menjadi samar dan akan menjadi bumerang untuk menyakiti kita, bahkan mempermalukan pelayanan itu sendiri. Saya paham bahwa pelayanan itu butuh uang. Saya paham itu. Saya paham juga bahwa tidak ada namanya di dunia ini yang tidak membutuhkan uang. Saya paham itu. Tetapi ada beberapa cara lain selain kita meminta-minta. Saya masih ingat salah satu nasihat pembimbing saya dulu waktu di Jogja. Dia mengatakan bahwa nanti kelak kalian di ladang pengembalaan, di ladang pelayanan, ingat baik-baik, jangan pernah membawa batok yang dibungkus firman Tuhan untuk meminta-minta. Dan itu menjadi ingat-ingatan bagi saya dan beberapa teman saya, bahwa kami melayani Tuhan, kami bergantung pada Tuhan, kami juga belajar mengandalkan Tuhan. Dan memang sakit tidak, memang kekurangan, memang di bawah garis pikirnya hamba Tuhan itu pasti dipelihara Tuhan, ini gak bakalan kekurangan, tapi memang kekurangan gitu. Tetapi dari situ kita belajar bahwa mengandalkan Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Dan sampai hari ini, puji Tuhan, prinsip ini masih saya pegang. Dan puji Tuhan, dan Tuhan tidak pernah mengecewakan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang bergabung di Gereja Baptis Efrata, masih ingat bagaimana dulu kita kesulitan untuk bayar listrik. Listrik itu kurang H-3 apa gitu. Bendahara akhirnya mengumumkan di grup bahwa keuangan gereja tidak memungkinkan untuk membayar listrik begitu ya. Padahal bayar listrik itu 100-200 apa ya gitu kan, sampai nggak bisa bayar gitu kan. Bapak Ibu masih ingat waktu pandemi bagaimana kita keuangan gereja itu bukan surplus tapi minus gitu untuk membayar tanda kasih pendeta, tanda kasih untuk pengerja, OB, itu sampai kita nggak punya gitu kan. Dan akhirnya Bapak Ibu tahu, H-1 berkat itu datang melimpah, bukan hanya untuk menutup biaya PLN, tapi juga untuk menutup operasional gereja yang lain. Kita mulai belajar berdoa, mengandalkan Tuhan. Dan kemarin waktu rapat perancang, penutupan keuangan kita bukan minus, tapi plus 30 juta. Bapak Ibu coba bayangkan, itu uang dari mana gitu kan. Kita benar-benar surprise, kaget. Ternyata pemeliharaan Tuhan itu luar biasa saat kita mengandalkan Tuhan. Kita tidak mengedarkan proposal. Kita tidak meminta-minta ke jemaat. Kita terus melayani Tuhan. Tetap zaman dulu waktu pandemi, bagaimana setiap hamba pelayan Tuhan itu datang ke gereja untuk rekaman. Rekaman itu kita pelayanan tidak dibayar gereja, tetapi kita bayar harga untuk pelayanan Tuhan. Melayani Tuhan kita bayar harga. Kita datang menyiapkan waktu, tenaga, bahkan juga kuota untuk upload dan segala macam. Itu dilakukan oleh beberapa pelayan Tuhan di Efrata. Dan kita lakukan semuanya dengan setia. Dan akhirnya kemarin penutupan anggaran 2022 ya, kita plus 30 juta. Itu surprise luar biasa. Dan bagaimana Tuhan memelihara kita. Pelayanan memang butuh uang. Pelayanan memang butuh dana. Tetapi bukan berarti kita harus merendahkan diri kita di hadapan manusia hanya dengan alasan untuk melayani Tuhan. Itu hanya mempermalukan Tuhan. Tuhan punya banyak cara untuk memperlengkapi setiap hamba-hambanya yang memberitakan Injil, untuk memberkati anak-anaknya dalam memberitakan Injil. Kita belajar dari salah satu cabang kita yang ada di Bengkulu. Kita punya kewajiban untuk memberi beliau sebulannya berapa gitu, sekian gitu kan. Tetapi karena keadaan pandemi, kita tidak bisa memberkati beliau dengan tanda kasih yang setiap bulan kita kirimkan. Bukan hanya beberapa bulan, tapi sampai hitungannya tahun gitu kan. Tetapi kita lihat bagaimana perkembangan di cabang Bengkulu itu luar biasa. Bapak pendeta ini sudah kehilangan istrinya karena sakit.
Habis itu dia mulai berjuang bersama Tuhan. Dia bisa membangun gereja dalam kondisi pandemi. Dia bisa membangun gereja dengan baik. Dia bahkan pelayanan beliau bertumbuh dengan luar biasa. Dia tidak menuntut gereja pusat, gereja kita untuk meminta tanda kasih, merengek-rengek, bahkan mungkin marah-marah sama kita karena kita tidak mengirimkan janji kita ke beliau. Tetapi dia tetap mengandalkan Tuhan dan gerejanya diberkati luar biasa. Ini menjadi satu pelajaran bagi kita semua. Di Bengkulu itu, di tempat yang terpencil, Tuhan bisa berkati dengan luar biasa. Bahkan saat kemarin kami ingin memberi gitu kan, beliau malah bilang gak usah aja Pak, saya tahu gitu. Ngomongnya sama Pak Gembala yang di Efrata, gak usah saja Pak, karena saya tahu kondisi Efrata seperti ini, itu tidak usah saja. Kami yang di Efrata mengatakan ini hamba Tuhan luar biasa. Karena sikap rendah hati beliau, akhirnya dari Efrata mengirimkan tanda kasih yang sudah terpending. Dan beliau pun merasa diberkati, dan ini berkat buat hamba Tuhan yang ada di Bengkulu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita belajar mengandalkan Tuhan dalam pelayanan kita. Upah, mungkin beberapa orang bilang, oh saya gak mau dibayar, tapi saya maunya dihargai, saya maunya didengar, saya maunya dianggap penting. Itu juga bisa dikatakan upah. Tetapi apakah itu perlu upah seperti itu? Pemberita Injil tidak punya hak untuk meminta seperti itu. Hak istimewa itu hanya diberikan oleh Tuhan andaikan engkau sebagai pemberita Injil diberikan hak istimewa sebagai orang yang terpandang, dianggap penting, didengar. Jangan sampai itu menjadi batu sandunganmu untuk dalam melayani Tuhan. Kita belajar hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, sikap hati kita harus seperti Paulus. Dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Dia tidak meminta kepada jemaat-jemaatnya, kepada gereja-gereja yang dibangun untuk memberikan itu, berkat itu pada dia. Sebenarnya dia punya hak itu. Dia bisa menuntut hak itu, tetapi dia tidak memakainya. Karena saat dia mempunyai hati seperti itu, Tuhan malah memberikan berkat yang luar biasa. Kita belajar dari Paulus. Bahkan dia pun bekerja membuat tenda supaya tidak memberatkan jemaatnya, supaya dia bisa melayani lebih besar lagi. WBI, Wanita Baptis Indonesia di cabang Efrata, kami jualan tiap minggu. Beberapa jemaat yang menitipkan makanan, barang gitu, kami kasih tempat dan kami bilang bahwa ini kami galang dana untuk pembangunan, untuk renovasi gereja dan untuk beberapa pelayanan WBI yang ada di tahun ini, supaya kami tidak memberatkan gereja. Dan sudah beberapa minggu ini berjalan dan puji Tuhan responnya bagus. Kami mengingatkan pada jemaat bahwa memang harganya jauh lebih mahal karena kami sedang mencari dana. Dan puji Tuhan, beberapa jemaat pun paham kalau ini untuk mencari dana. Saya bersyukur pada Tuhan bahwa saat kami membuka satu mencari dana gitu kan, caranya bagaimana supaya cari dana, yuk kita jualan. Dan ini direspon baik oleh jemaat. Dan dari minggu ke minggu berkat itu mengalir luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita punya niat, Tuhan pasti kasih jalan. Jadi jangan pernah berhenti berharap sama Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan jalan pada Bapak Ibu Saudara sekalian. Berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya kita bisa memberitakan Injil dalam kehidupan pribadi kita. Kita tahu bahwa harga-harga mulai naik, tapi belajar kita untuk tidak mengeluh, tetapi untuk bersyukur dengan mulut kita. Dalam lingkungan dari lingkungan kehidupan kita, misalnya di masyarakat, bertetangga, kita pun harus menjadi saksi terang bahwa hidup kita ini, orang-orang Kristen ini menjadi orang-orang Kristen yang beda, tidak julid, tidak gampang ngeluh, bersyukur apa adanya gitu kan. Dan ini akan menjadi satu pertanyaan, kok bisa ya dalam keadaan sulit ini orang-orang Kristen bisa tetap senyum gitu kan. Tetangga saya pernah bilang begini, ini Mama Jen itu di pandemi ini bukannya tambah kurus gitu kan, tambah gendut aja. Saya juga ketawa. Saya tuh kalau mau ngeluh ya panjang kali lebar tuh bisa. Tapi kan apa itu perlu gitu kan.
Ya saya bersyukur aja, buktinya cuma nasi sama penyet tempe saja saya malah jadi lemak gitu kan. Bukan bukan tambah kurus di pandemi, tapi saya tambah 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 melebar ke kiri dan ke kanan. Karena saya belajar untuk bersyukur. Bersyukur itu bukan karena engkau diberikan pakaian bagus, makanan enak, tapi bersyukur dalam hal kecil itu kan menjadi salah satu bahan untuk memberitakan Injil. Ya kan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya kalau di pasar juga saya jarang sekali untuk apa untuk nawar. Saya tahu bahwa harga-harga ini memang naik. Saya nggak harus nawar ini segini ya, misalnya seperempat bawang gitu kan 6.000, 5.000 saja ya gitu kan. Saya nggak berani seperti itu. Kenapa? Karena saya tahu mereka sedang mencari rezeki untuk keluarganya. Itu wah, harga masih wajar gitu loh. Kalau harganya nggak wajar mungkin saya bisa komplain, tapi harga tetap wajar. Karena saya malah begitu kalau belanja. Sekarang beberapa tukang sayur kalau sama saya malah royal gitu kan. Udahlah, ini tambahin ini gitu kan. Ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bersikap baik, kita bersikap santun, itu akan kembali lagi kepada kita. Berkat itu, upah itu akan kembali sama kita. Bukan karena kita minta-minta, tapi memang Tuhan mengirimkan untuk kita. Kita sedang membangun renovasi gereja. Kita akan berjuang untuk renovasi gereja ini karena gereja kita sudah bocor di mana-mana. Kita berjuang bersama Tuhan. Kita punya lutut-lutut untuk bertelut dan meminta pada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya ingatkan. Jangan bergantung pada manusia. Jangan bergantung sama orang-orang kaya. Bergantungnya sama Tuhan. Karena berkat itu bisa dikirimkan dari siapa saja, dari apa saja. Jangan punya pola pikir minded, oh harus deketin orang kaya nih, harus colek-colek orang ini supaya nanti saya diberkati, harus ini kuotanya tercukup, harus colek-colek. Enggak, kita nyolek Tuhan. Kita mulai mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan orang kaya atau mengandalkan manusia. Kita akan dikecewakan. Kesimpulan kita hari ini, sebagai orang percaya, mari kita terpanggil melayani untuk bersaksi dengan sungguh-sungguh sebagai bentuk kasih kita kepada orang lain dalam pewartaan kabar baik yang kita lakukan. Didasari dengan tidak menuntut hak, mengutamakan kewajiban, dan meyakini Tuhan sendiri akan memberi upah bagi yang setia kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Kami ucap syukur hari ini Tuhan memberikan pelajaran yang luar biasa pada kami, supaya kami lebih fokus pada kewajiban kami, bukan kepada hak kami. Ajari kami Tuhan untuk mengandalkan Kau dalam segala perkara, tidak mengandalkan manusia. Kami percaya Tuhan menuntun dan memberkati kami dengan melimpah. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa, haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.